sungguh lagi katakan Hosana indah ya. Hosana bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Yes, let our King be lifted up. Hosana in the highest. Amin. In the highest, let our King be lifted up. Sekali lagi Hosana in the highest. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Mari naikkan sembah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari naikkan sembahmu buat Tuhan Yesus. Bermazmur bagi Dia, haleluya. Saya mau jemput kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari terus kita sembah Dia, saudara yang terkasih. Oh, ratakan haleluya. Dengan apa kami balas Tuhan? Kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Bahkan dengan nyawa kami sekalipun Tuhan, kami tidak dapat balas Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Haleluya.
angkat tanganmu sama-sama katakan, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Kaulah harapan, kaulah harapanku, hidupku, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Katakan segenap hatiku, menyembahmu Yesus. Sekali lagi, ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, oh selamanya, selamanya, oh sekali lagi, selamanya, oh selamanya, Mari jemaat Tuhan katakan, dengan apa akan ku balas segala bisa memberikan hati kami. Kita dapat balas kasih-Mu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Jangan apakan ku balas, Yesus, segala. Mari Kau lihat umat-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini Bapak.
mengucap syukur pagi hari dan kami akan mulai ibadah kami. Hanya demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita boleh berfellowship sebentar, kita boleh salam kiri kanan kita, muka belakang. Hari ini kita mau sama-sama Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Mengingat kasih setia Tuhan, bahkan pengorbanannya buat kita. Dia mati buat kita supaya kita hidup. Amin saudara. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau bersorak bersama-sama bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama pujian ini. Haleluya Yesus, Kau batu karang kami yang teguh Tuhan Yesus. Amin. Batu karang yang teguh. Katakan dia kota benteng. Kota benteng dan perisaiku. Bahkan dia menang kalahkan maut. Yang menang kalahkan maut. Dia penyelamat kita saudara. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama angkat tanganmu. Yesus batu penjuru. Katakan dari mula keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Juru Selamat kami. Jaya Yesus Tuhan, Yesus
Bapak Ibu, kita mau tos dulu kiri kanan muka belakang kita mau tularkan semangat kita pagi hari ini. Kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang begitu mahal. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau ekspresikan, ya, kita mau ekspresikan kegembiraan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Amin Bapak Ibu, kita mau angkat satu pujiannya lagi buat Tuhan Yesus, bahwa Dia hebat dalam hidup setiap kita. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, katakan berkuasa. Amin. Sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, Dia bertata, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, oh, oh. Dia ternama, Dia Raja yang hebat, saudara. Haleluya. Katakan sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebatnya, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, 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 Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, oh, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, baik kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh mengubahkan hidup kita pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita persiapkan hidup kita, telinga kita, hati kita untuk mendengarkan kebenaran Tuhan, untuk menerima pesan Tuhan bahkan perintahnya dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala
sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak. Aku sembah Bapa mulia. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau Terima kasih. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak diagungkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebentar mendengarkan firman. Berapi hamba-Mu, berapi kami semua. Telinga pendengaran kami. Agar firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Tapi kami boleh menikmati kasih Tuhan. Dan kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Sehingga kami merasakan yang sakit kami sudah sembuh. Yang lemah kami sudah dikuatkan. Dan yang berbeban berat kami sudah dipulihkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini orang memperingati Jumat Agung. Apa itu artinya Jumat Agung? Hari kematian Tuhan Yesus. Yesus mati buat siapa? Buat saya dan kamu, ya. Saudara, Yesus mati buat kita. Dan artinya kita sudah dibeli dengan harga yang telah lunas, ya. Dia mati buat saya dan saudara semua. Ada yang mau mati buat saudaranya? Ada yang mau mati? Enggak. Kalau buat anaknya ada yang mau mati? Ada ya. Apalagi kalau anaknya penjahat, boro-boro. Saudara, mari kita bukan hanya sekedar memperingat, tapi kita mau merenungkan bahwa Yesus mati buat kita supaya kita ditebus. Yang tadinya harus masuk neraka, tetapi dia angkat kita. Dia bayar lunas lewat kayu salib. Kutuk-kutuk yang pada engkau dan saya diangkat dan dia bawa di kayu salib. Tidak ada lagi kutuk. Karena kalau orang bilang terkutuk, enggak. Kutuknya sudah diangkat di kayu salib. Amin. Cuman kadangkala mengalami kurang sungguh-sungguh dan kurang setia dalam mengiring Tuhan. Kemarin saya ditelepon seorang ibu dan anaknya diterima di perusahaan BUMN. Puji Tuhan. Anaknya ini suka malas-malas, gerejanya kadang ada, kadang datang. Coba doa seorang ibu. Jadi jangan mentang-mentang ibuku kalau berdoa dengar, saudara juga mesti berdoa. Baru masuk. Nanti kalau saudara berdoa makin lebih angkatnya juga, ya.
Mungkin sekarang masih ya level 1, nanti naik level. Kalau saudara ikut berdoa, kalau ibu saudara aja yang berdoa di level 1 aja. Saudara setia ibadah. Dan saudaraku yang dikasih, kita sebenarnya sudah dikasih. Makanya ya kita harus pakai ini kita. Pakai BPJS saudara. Ya kalau sakit jangan kesana kemari ngerepotin. Kalau saudara ya ada yang datang mau ngasih ya silakan. Tapi kalau saudara sampai ya rumah sakit sekarang mahal saudara. Pakai BPJS. Saya aja kalau saya ke depan dikasih obat. Saya doa obat ini sembuh. Sembuh saya. Jadi gak perlu opname. Amin. Iya. Saya kemarin seneng besuk Pak Hotang di Manuel. Tiba-tiba nongol. Tapi udah semangat. Udah sehat ya Pak. Semangat. Kita sudah ditebus. Kalau kita lagi lemah kita bilang saya sudah ditebus. Segala sakit saya, segala kutuk saya sudah ada di kayu salib. Dia sudah gantikan aku. Iya, jadi orang Kristen tuh jangan loyo-loyo. Apalagi gak punya duit. Tuhan bisa kasih duit gak saudara? Bisa. Saya gak tahu-tahu itu rekening saya nambah itu lumayan saudaraku. Jadi saudara jangan pedit. Ya, orang pedit juga pintunya ketutup. Tuhan sumber segalanya. Udah ditebus. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4. Ayat yang ke-14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi saudaraku sebenarnya dunia ini sudah ditebus. Masalahnya kita atau enggak. Nah berbahagialah engkau dan saya. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini tugas kita semua. Apapun dan bagaimanapun caranya, saudara harus katakan Yesus juru selamat dunia. Ini yang Tuhan mau dari kita saudaraku. Tapi saudara kita harus belajar. Yang kita tidak ada, kita belajar dari untuk kita bisa memberi juga. Yang penting pertama kita sampaikan Yesus juru selamat saya dan juru selamat saudara. Tuhan Yesus juru selamat dunia. Dan biarlah firman itu tidak kembali sia-sia. Amin saudara. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah wah cerita panjang lebar, nggak usah. Saudara perlu sampaikan ya, supaya banyak orang diselamatkan. Amin. Nah hari inilah saudara kita memperingati dia disalib bukan hanya buat kita. Tapi untuk dunia. Nah masih banyak orang dunia ini belum mengenal dan belum tahu itu adalah tanggung jawab kita semua. Makanya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ini pertama yang harus saya sampaikan kepada saudara. Dan yang kedua, firman Tuhan bilang apa? 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas dibayar, enggak utang Tuhan mah. Lunas ini semua dibayar sama Tuhan. Dibeli, lunas. Karena itu apa katanya? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang kedua, kita harus jadi berkat, saudara. Jangan kau katakan kau orang Kristen percaya Yesus tapi hidupmu. Bagaimana kita mau jadi terang? Tadi kan kita udah ngucap dengan mulut. Dan hidup kita jadi berkat. Ya, yang kita harus lakukan. Muliakan Allah dengan tubuh. Kita Kristen, tapi hidup kita ya enggak jadi berkat. Anak-anak muda nih, pergaulanmu juga jangan sembarangan. Bercinta sih boleh bercinta. Kalau belum sah di depan altar, jangan toel-toel saudara. Nanti ketagihan di toel. Kita bilang cuma biasa. Enggak, nanti kebiasaan. Nanti kalau kamu udah diberkati baru lu mau gulang-guling kok enggak apa-apa. Ya. Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita dikatakan tadi ayat 19 bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Karena kamu sudah dibeli, dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi kita ini bukan milik kita lagi, milik Tuhan. Oleh sebab itu muliakan hidupmu, muliakan Tuhan lewat hidup. Amin saudara. Jadi hidupmu bukan lagi engkau, tapi Kristus yang hidup di dalam dirimu. Itu yang perlu kita perhatikan saudaraku. Karena engkau sudah lunas, dibayar, sudah dibeli. Jadi engkau adalah milik Tuhan. Jaga kehidupanmu. Amin. Supaya engkau bisa menjadi berkat, jadi terang. Dan yang ketiga, Yesus disalib untuk kehidupan kita, kebahagiaan kita. Kalau engkau sakit, engkau tidak katakan lagi, aduh, kita katakan dalam nama Yesus. Yesus mati disalib
untuk memberikan kesembuhan. Anak-anak Tuhan jangan cengeng, ya, jangan cengeng. Saya berapa, Ibu Hombing nggak tahu ini sakitnya udah berapa lama. Saya sampai nggak tahu. Mungkin doa sendiri kali Ibu Hombing. 2 minggu, tuh jemaat di sini, nggak ada yang tahu, diam-diam. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dan Ibu Hombing ada hari ini karena Tuhan Yesus kasih kesembuhan. Amin, saudara. Jadi jangan pikir engkau percuma percaya sama dia. Enggak. Yang ketiga ini harus untuk dirimu juga. Kesehatanmu. Minta sama Tuhan kesembuhan. Amin. Iya. Jadi dia disalib untuk kesehatan kita. Berkat apa yang? Berkat kesehatan Tuhan berikan. Makanya di dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi dalam kesesakan, dalam sakit, kita berseru kepada Tuhan. Karena apa? Dia sudah mati, dia mau mati untuk dosamu. Untuk angkat kutuk, segala kutuk sakit, kutuk apapun yang ada di dalam dirimu. Dia sudah pikul di kayu salib. Matius 11 ayat 28 dan 29. Jadi kita harus tahu Tuhan itu mati buat apa? Untuk kita jadi saksi, sampaikan bahwa dia juru selamat, dia menyelamatkan dunia ini dan kita salah satu ada di dalam. Dan kedua, kita ini bukan kita lagi tapi hidup kita harus memuliakan Tuhan. Ya, kita jadi berkat bagi dunia. Ketiga, untuk diri kita. Tuhan gak bilang kau doa buat orang lain, kau doa. Bukan, kita juga harus berdoa buat diri kita sendiri. Amin. Iya, coba apa kata firman Tuhan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang bisa memberi kelegaan? Uang sekepok gak bisa kasih kelegaan. Itu mungkin bisa sementara. Tapi Tuhan kasih kita kelegaan. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuh, datang kepada Tuhan. Pada saat engkau lemah, pada saat engkau banyak persoalan, banyak masalah. Saya enggak katakan saudara enggak perlu telepon saya, enggak. Maksud saya terlebih dahulu sebelum saudara telepon siapa-siapa, saudara telepon ke surga. Amin. Minta. Kata Tuhan ini Tuhan bilang mari kepadaku. Karena untuk dosamu aja dia mau menanggung, apalagi hanya sekedar sakit. Apalagi hanya sekedar lapar, letih lesu, berbeban berat. Untuk dosa kita aja dia mau tanggung. Masa untuk kita berbeban berat Tuhan gak mau bantu? Saudara, kita lihat. Mari kita semakin hari bertambah dewasa. Apa pada saat ini yang sedang kau alami dan kau hadapi? Kalau Tuhan aja mau memikul, membeli kita yang berdosa ini. Dan dia bayar lunas di kayu salib untuk engkau dan saya. Supaya engkau dibebaskan, diselamatkan. Apalagi hanya sekedar kebutuhan. Apalagi hanya sekedar kesehatan. Saudara jangan terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Gak ada waktu. Kasih waktu untuk Tuhan. Menyembah, baca Alkitab. Saya kan sudah bilang, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ini saudara sampai akhir. Kita gak tahu. Saudara kapan Tuhan mau ambil kita. Kapan Tuhan suruh pulang. Mungkin kau lagi di kendaraan. Engkau lagi di mana? Tadi adik saya cerita, kemarin temannya 2 meninggal sekaligus, bayangin. Sebulan sekali ini ada pendeta GPI meninggal. Dan ini ada yang masuk rumah sakit, lagi operasi. Jadi gak tahu, kita pikir dia yang sakit duluan. Enggak ada jaminan kita. Yang tua bukan jaminan, orang mati bukan karena sakit. Orang mati bukan karena tua, kalau udah waktunya semua. Amin. Makanya kita harus selalu standby, siap. Amin. Ingat saudara, dia mati, dia udah disalib buat engkau dan saya. Jadi gak ada lagi yang bisa mengikat kita di dunia ini. Iblis kita thinking dalam nama Yesus. Setan keluar. Jangan apa-apa, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Sakit, lemah, dia udah tebus kita semua. Apapun yang terjadi, ingat saya katakan Tuhan pasti buka jalan. Ada seorang ibu cerita sama saya telepon. Kayaknya bukan bagianku ini tante. Terlalu mahal. Yesus sudah bayar terlalu ya. Kasih order mungkin gak bisa. Saya bilang gak apa-apa. Mungkin bukan di situ bagianmu, happy aja. Stres dia rupanya sampai sakit kepalanya sebelah. Saudara. Kalau memang bukan bagianmu gak usah dipikirin. Amin saudara.
Ada bagianmu yang Tuhan taruh. Benar nggak? Kalau bukan di situ hokimu nggak usah. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambah. Sebulan ini saya punya renungan, intinya Tuhan ingatkan saya adalah Bani Lewi. Orang Lewi tidak dapat bagian pusaka. Bagianmu adalah Tuhan, melayani mimbar, melayani Tuhan. Nggak tahu kenapa, sebulan ini saya dapat renungan itu. Saya baca kitab Ulangan dan Yosua. Iya, kalau saya bekerja lagi, layani lagi, ya efisien. Tuhan bilang saya orang Lewi. Orang Lewi itu tidak dapat bagian dalam pusaka. Anak-anak yang 11, dia enggak. Bagian dia adalah Tuhan. Tuh, jangan bilang, hamba Tuhan kudu kerja. Bukan, memang orang suka bilang kayak gitu. Kerjalah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Kalau saya Tuhan buka jalan, masa saudara enggak? Ya kan? Saudara diberkati Tuhan untuk memberkati saya. Bukan karena saudara, tapi karena Tuhan. Saya melayani, saudara punya pusaka yang lain. Punya usaha, punya apa. Saya mau melayani, Tuhan kasih bagian saya melayani. Ya kan? Saya nggak takut melayani, nggak bikin apa-apa saudara. Om Hengki dulu kerja 20 tahun di PR. Pensiun cuma dapat Honda Bebek. Dia bukan orang sembarang di PR. Dia kepala bagian. Cuma dapat Honda Bebek, pensiun. Sesudah dibilang, udah stop, berhenti. Brother dulu mah sebelum bantu istri. Bisa keliling dunia. Iya saudaraku. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kadangkala kita terlalu pusing sama hidup kita. Padahal dia sudah tanggung semua di kayu salib. Dan bagian-bagian kita itu ada bagian masing-masing. Kita nggak usah sirik. Oh lihat si Anu kok lebih kaya padahal kita satu gereja. Oh ke si itu. Nggak usah, bagian kita ada masing-masing. Berkatnya ada masing-masing. Kalau kau tahu bersyukur dan kau tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tambahkan pelan-pelan. Soalnya kalau terlalu cepat kita jadi sombong. Saya kenal Ibu Santun dari tahun 87. Ya mungkin dia hanya warung di tempatnya sana. Tapi itu juga bisa menikmati, coba tambah badan sama bomber aja lang. Itu dinikmatin. Masa aku cuma buka warung aku di sini enggak. Dia nikmatin, ketawa selalu. Ngewarung memang ya, udah bagianmu di situ ya udah. Ya, saya suka bilang udah bagian kita di situ. Happy aja. Ya, saya kenal Ibu Hombing udah berapa puluh tahun. Jual baju ya jual baju aja. Iya kan. Gak usah, saya pengen kayak Om Wawang itu. Gak usah. Ya, Ibu Tayan mau beli apalah dia, mau beli baja atau apa itu kemarin. Rebutan ya di pabrik. Ya. Udah putus asa dia sampai sakit kepalanya. Telepon ke saya sakit akutan. Ya yuk kita doa. Ya. Iya saudaraku. Coba kita sedikit ini sama doa. Karena kita gak memahami bahwa semua urusan kita, hidup kita. Untuk dunia ini aja dia tanggung, apalagi untuk urusanmu. Amin. Saya bukan katakan saya hebat, enggak. Saudara kadang-kadang saya kasih makan. Saudara kadang-kadang gak tahu kan. Setiap minggu ngeluarin duit gopek. Ya kan. Ada yang susah, mungkin itu hanya kecil. Saudara, tapi Tuhan itu tidak tuli dan tidak buta. Kalau engkau melakukan segala sesuatu dengan, tadi kan anak saya bilang, Mama rupanya setiap bank itu bikin ini saudara langsung ke handphone dia. Ke handphone saya enggak, ke handphone dia. Kenapa ini ngeluarin duit sekian? Ya biarin aja. Saya gak bilang saya dapat berkat, saya cuma bilang ya biarin aja. Dia pikir saya penghamburan. Untuk apa? Ya suka-suka saya, udah mau buat apa kek. Ya anak mah kalau duit orang tua pengen tahu aja. Oh iya ada yang nyautin, tapi duit anak orang tua gak boleh tahu. Saudara. Saya hanya mau sampaikan kepada saudara, gak usah takut, gak usah khawatir akan hidup. Kalau dia sudah rela mati untuk engkau dan saya, apalagi di dalam dunia ini, apa sih yang Tuhan gak? Mungkin kadang perlu engkau masuk di dalam satu padang gurun, bersyukur. Masuk dalam satu padang gurun, engkau mengucap syukur. Gak usah cengeng, gak usah, wah kenapa aku udah rajin kebaktian apa-apa, akhirnya engkau malas. Enggak, saudara jalanin. Nanti ada waktunya. Indah pada waktunya. Amin saudara. Jikalau hari ini Tuhan turun tangan, betapa dahsyat kau dan saya akan dipulihkan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi. Nah ini anak Tuhan teh mesti punya ini boga. Ya taruh dalam hidupmu. Ya. Anak Tuhan tong cengeng. Jadi kalau engkau lagi dibawa ke padang gurun, engkau akan katakan segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan. Engkau dapat kekuatan untuk melalui padang gurun itu. Amin.
Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan. Nah, kalau engkau punya sedikit ini, saudara langsung minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai saudara belum minta ampun, saudara dipanggil. Cepat saya minta ampun. Ingat, yang menyembuhkan segala penyakit. Apa penyakitmu? Sesak napas? Asma? Apa? Ya, saya juga dulu asma. Sama dokter saya suruh berenang. Berenang. Dulu masih kurus sih, berenangnya rada ini. Kemarin saya jalan rada ngah-ngah. Terus ditanya, kok gak berenang lagi? Udah gendut? Iya saudaraku. Jadi dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya kalau dulu paling gak enak ya. Kayak mau mati, kayak mau cabut ini. Bunyi-bunyi lagi. Tapi lama saya melayani, saya bilang tuh, ini hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku. Nah, masa depan. Kita mah udah tuir, masa depannya udah dalam tangan. Ini yang muda-muda ini pasti lagi masa depanku. Jadikan aku terangmu di tengah kegelapan dunia. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini. Benar kerinduan saudara. Tuhan berkati, selalu doanya berkati Tuhan. Buka jalan buat ini ada yang mau ketemu Tuhan. Nanti aku mau dapat proyek, biar proyek itu aku dapat. Saudara, kalau memang itu bagianmu, enggak kemana-mana berkat. Jadi berkat, banyak kalau udah dapat proyek, dapat berkat, lupa. Kasih persembahan juga yang paling kecil, benar enggak? Hitungnya matang, coba. Kalau Tuhan udah kasih nyawanya untuk kita. Duit apalah, gak ada apa-apanya. Untuk apa engkau memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa. Nah sekarang jiwamu sudah diselamatkan. Saudara, mari kita perhatikan bahwa sesungguhnya tanda-tanda orang yang diberkati Tuhan. Masalah silih berganti, tapi di situ Allah turut bekerja. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi, nih saudara mengasihi Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, nih Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah kita, Allah turut bekerja. Jadi kalau engkau sedang menghadapi sesuatu, Allah sanggup melakukan yang tidak pernah kau pikirkan. Lebih dari itu dia berikan kepada kau. Amin saudaraku. Karena dia aja mau mati untuk dosamu. Apalagi untuk kebaikanmu. Tuhan mau menyediakan semua. Banyak kekecewaan. Mazmur 28 ayat 7 apa dikatakan? Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Belajar mengucap syukur selalu. Kemarin adik saya sakit. Wah kak aku gak kuat ini ono itu. Waduh saya gimana. Nah saya pikir gini dah. Dia kan suka makan, adalah sesuatu yang dia suka makan. Saya bawa ke rumah makan itu. Wah saya pikir nanti dia makan 4 piring gitu. Tambah lagi tambah. Taunya enggak, makannya 1 piring juga enggak. Udah payah sekali mau masukin nasi. Makannya juga enggak habis. Saya sampai kaget. Sampai saya telepon kakak saya. Apakah ini perlu dioper ke Medan? Dikembalikan ke Medan gitu ya. Kenapa dia? Nggak tahu lah, aku udah pusing. Makan juga nggak mau, udah makanan yang paling enak udah aku kasih. Tapi dia nggak mau makan, gimana nih? Terus kakak saya bilang, ya udahlah bawa dulu ke dokter. Dia nggak mau ke dokter, jadi gimana tuh? Tapi sekarang ada ini di sini. Berarti sembuh ya, hanya dengan doa. Mazmur 62 ayat 6, apa kata firman Tuhan? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapan. Saudara mau cari ketenangan, enggak ada di mana-mana, hanya dekat Allah. Aku tenang, hanya pada Allah saja aku tenang, hanya sama Tuhan. Coba kita kurang dekat gimana sama Tuhan, udah deket, tinggal datang sama Tuhan. Tuhan ini aku, cerita sama dia. Enak gak saudaraku? Jadi saudara nggak usah sampai stres. Saya kalau lihat anak Tuhan stres pusing, saya juga pusing saudaraku. Datang sama dia beri ketenangan, tenang anak. Saya kalau lagi pusing, pingin ini saudaraku, apalagi kalau saya udah
ngomong terus dilawan. Udahlah saya ambil, udah pikir nggak habis-habis ini kalau ngomong sama ngomong bisa pecah dunia. Gitar aja, nyanyi, nyembahan. Ya. Kita orang tua paling nggak suka dibantah. Bebek anak diem. Ya, nanti udah rada tenang-tenang, ngobrol berdua, jalan santai. Bisa ngobrol, ya. Mari kita mau belajar karena kita punya Tuhan yang baik, saudara. Yesus baik. Mungkin kau pada saat ini sedang menghadapi masalah yang orang lain gak tahu. Tapi ingat beberapa ayat tadi, sekali lagi dia mau mati untuk kita. Dan dikatakan tadi dia turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Kurang apa lagi? Kenapa seringkali kita seperti rasanya dunia ini mau runtuh. Saudara, jangan kau lemah oleh sebab keadaan. Belajarlah untuk selalu kau yakin hanya dengan Allah engkau tenang. Pada saat engkau hatimu gelisah, datang sama dia. Tuhan bilang jangan gelisah, ini aku. Pada saat engkau takut, datang. Tuhan aku takut, jangan kau takut. Aku selalu menyertai. Pada saat kita khawatir, Tuhan ini gimana? Harus nutup ini, itu, ini, itu. Kau datang sama Tuhan. Tuhan kasih engkau hikmat, apa yang harus engkau lakukan. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan. Dia memberikan ketenangan dan membawa engkau kepada kemenangan. Ayat terakhir, Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan katakan, janganlah takut. Sebab, saudara, ingat kita bukan sekedar baca. Tapi firman ini rema dalam hati. Pada saat ketakutan itu datang dalam, ingat firman Tuhan. Jangan takut anakku, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Kita kan kadang-kadang, ya nggak tahu apa ya. Sebab aku ini Allah. Allah yang perkasa. Allah yang dahsyat. Allah yang luar. Engkau adalah anak-anak. Kita ini anak-anak. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Coba baca yang kencang mulai dari atas. 1, 2, 3. Janganlah takut. Janganlah bimbang. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku. Mungkin ini sering berulang-ulang saya ucapkan. Tetapi seringkali saya hadapi. Kalau ring telepon saya. Saudara, ada Tuhan. Saya bukan bilang saudara gak perlu telepon saya. Maksudnya ada Tuhan. Nih lihatin. Aku menyertai engkau. Saudara pikir saya gak pernah gitu ngalamin itu. Takut atau apa bimbang. Saya juga. Tapi pada saat itu saya ucapkan ini, jangan takut. Saya merasakan kayak Tuhan ngomong sama saya, aku menyertai engkau. Kemarin pulang dari Malaysia, di pesawat saya diketawain sama Cici. Karena lidah aja saya mah. Kurang sedikit pesawat gede-gede, kurang masih. Mama kenapa? Gak bisa tidur. Ya. Itu kan pesawat ada fasilitas, ada TV, ada apa, tinggal puter. Saya gak suka nonton. Jadi yang saya buka hanya jarak. Ini udah sampai mana? Udah sampai mana? Masih jauh atau masih dekatnya? Masih apa? Oh di atas Palembang berarti udah deket. Tapi goncangannya kuat bisa. Kurang lama sih. Saya pindah bangku karena saya duduk di pojok. Jadi bolak-balik saya ke kamar mandi. Saya pindah ke belakang kebetulan kosong. Jadi pindah. Kenapa sih mama teh? Iya kamu sih bolak-balik sebulan tiap hari naik pesawat bolak-balik. Saya cuma setahun sekali naik pesawat. Ya. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu kadang-kadang datang kayak gitu tah. Akhirnya apa? Saya ucapin ini, jangan takut. Tuhan menyertai aku. Jangan bimbang. Tuhan bilang, dia adalah Allah yang perkasa dan menolong. Tiba-tiba sebentar lagi kita akan mendarat jadi mau naik pesawat apa juga sama. Di udara, kalau udah di udara kita udah gak tahu mau bikin apa. Saya berangkat pakai mas, pesawat besar saudaraku, Malaysia Airlines. Tetap aja goyang, naik AirAsia juga goyang, mau naik Scoot juga goyang, mau naik apa saudaraku? Ya, kalau mau goyang aja. Kayak kita kalau jalan di batu, yang berlubang-lubang itu, kan kadang gejluk, kan kaget, bukan takut matinya. Kalau mati di laut kan nggak ada yang tahu. Kalau mati di darat masih ketemu. Jadi saudara gejluk, dalam nama Yesus. Gitu loh, samping saya, dia senyum aja lihat saya, dalam nama Yesus. Saya pikir biarlah supaya dia juga dengar. Kemarin ada teman ngajak bilang, Bu, kita ke Cina Bu, bulan ini Agustus. Enggak, nanti aja lah. Pesawatnya apa? Pesawatnya bagus Bu, Singapura. Nanti aja. Saudara, kita kadang-kadang diperhadapkan kayak gitu saudara. Saya udah ratusan kali saya naik pesawat, tapi ya tetap aja bener enggak. Jadi bukan masalah itu. Yang saya pikirin, jangan mati di laut. Kalau udah dimakan ikan hiu kan gak ada ininya.
Saya bilang sama Tuhan, bukan takut mati mah di mana juga bisa. Ya. Tapi kalau bisa janganlah di laut gitu ya. Soalnya nggak ketemu nanti. Saudara mau nangisin saya, mau nangis apa? Ke laut lah saudara. Iya, intermezzo sedikit ya. Jadi kadang-kadang ketakutan itu nggak punten ya. Jadi kadang-kadang biasa orang tua, ya Bu Linda. Kita memang ada sedikit gimana lah ini. Apa orang Sunda bilang? Rewas. Sekali lagi saya bilang ya, mari kita happy ya. Hidup ini nikmati, muliakan Tuhan dengan kehidupan kita ya. Dimanapun kita berada, ingat Tuhan ada di situ. Gak perlu kamu takut khawatir ya. Dia akan selalu memegang tanganmu, membawa engkau kepada kemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa atas segala berkat kasih-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan satu kekuatan bagi setiap kami. Motivasi untuk kami boleh tetap semangat di dalam kami. Hidup dalam mengiring Tuhan. Setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak hanya melihat diri kami, tapi kami mau selalu melihat Tuhan. Di dalam Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu melanda setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh melihat kasih Allah yang begitu luar biasa. Yang rela mati di kayu salib menanggung segala kutuk dan dosa. Sehingga Engkau membayar kami dengan lunas. Sehingga kami diselamatkan. Dan Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Haleluya Yesus. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih
Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus berkorban bagi kita dan Dia mau mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Hari ini Ia mau makan dan minum sehidangan dengan kita bersama dengan tubuh Kristus. Jikalau Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ada di antara yang belum mendapatkan roti dan anggur, boleh diambil kembali. Dan jika sudah mendapatkannya, boleh diperiksa. Baik, boleh diperiksa kalau ada yang kurang misalnya anggurnya, boleh ditukar kembali. Dan jika semua sudah lengkap, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan sejenak bahwa betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita. Dan jikalau kita dilayakkan hari ini bukan karena kuat kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kita saleh, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita dengan segenap hatinya, dengan setulus hatinya, hingga Ia rela berkorban, menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Mohon pengampunan daripada Tuhan supaya kita layak makan dan minum sehidangan dengan tubuh Kristus. Tuhan, Engkau ampuni setiap kami Bapa dan layakkan kami makan dan minum sehidangan dengan tubuh-Mu. Sebab kami percaya bahwa kami tidak mempunyai hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Engkau memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya engkau tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Sebab darahku adalah benar-benar minuman dan tubuhku adalah benar-benar makanan. Kita angkat roti di atas kepala kita. Ketika murid-murid duduk-duduk sedang makan dan Yesus mengambil roti serta memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, tubuh perjanjian yang diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya. Setelah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau mengingat aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita. Kemudian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah demikian setiap kali engkau mengingat aku. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kami boleh dilayakkan makan dan minum sehidangan denganmu, kami bersyukur bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya serahkan buat pendoa syafaat. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Untuk pokok-pokok doa Bapak Ibu boleh lihat di layar di depan atau di warta gereja. Ada 5 pokok doa. Kita doakan untuk gembala sidang kita dan hamba-hamba Tuhan serta pelayan-pelayan. Dan kita juga doakan bagi jemaat kita. Kita juga berdoa untuk setiap ibadah dan komsel-komsel yang ada. Dan terakhir kita doakan bagi bangsa dan negara kita. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini di Jumat Agung ini Kau kumpulkan kami untuk kami boleh beribadah. Kami boleh belajar mengingat kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah kudus yang boleh juga kami nikmatin barusan. Bapa dalam surga, sucikan, kuduskan kami Tuhan, dan terima kasih untuk waktu yang indah ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gembala sidang kami, juga ada hamba-hamba-Mu Tuhan, ada Pak Joshua, ada Bu Reni, ada Susan, KOC, dan Mayra Putri yang sedang praktek di gereja kami Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, juga tak lupa hamba-Mu berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang dengan setia melayani Engkau, baik guru-guru sekolah minggu kami yang mendidik, mengenalkan kebenaran firman-Mu untuk anak-anak kami Tuhan sejak masih kecil. Juga untuk pelayan-Mu di mimbar, ada WL, ada singer kami Tuhan, ada pemain-pemain musik, ada sound system, ada multimedia, bendahara kami yang juga dengan setia mengelola setiap dana persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Juga pelayan-pelayan-Mu di tempat ini yang lainnya Tuhan. Berkati perangkat-perangkat gereja kami ini Tuhan, urapi jamaah mereka Tuhan, di dalam penggembalaan mereka, di dalam pelayanan mereka, dan terutama di dalam keseharian mereka baik di rumah tangga, di pekerjaan, atau dimanapun mereka berada. Jamaah urapi Tuhan, sertai sehingga mereka selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Jamaah di dalam setiap buah karya yang mereka lakukan Tuhan. Dan berikanlah hati seorang hamba sehingga pelayanan mereka menjadi pelayanan yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Bapa dalam surga, juga kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang sedang dalam pergumulan, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak hadir Tuhan. Jamah urapi mereka Tuhan, baik yang sedang sakit, pergumulan di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, kesehatan mereka, dan setiap pergumulan apapun, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jamah saudara-saudara kami yang terutama tidak bisa bersama kami Tuhan, entah sedang dalam pergumulan atau sedang berlibur dimanapun mereka berada, jamah urapi selalu Tuhan. Bapa dalam surga, juga hamba-Mu berdoa untuk ibadah-ibadah kami Tuhan, baik ibadah umum yang ada di tempat ini, juga ibadah sekolah minggu, youth, ataupun komsel-komsel yang ada Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, dan komsel-komsel yang lain, jamah Tuhan, sehingga setiap ibadah dan setiap komsel adalah wadah bagi kami boleh bersekutu bersama, wadah untuk kami boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di gereja ini Tuhan. Biarlah melalui ibadah dan melalui komsel menjadi pilar untuk terbangunnya gereja yang luar biasa ini Tuhan. Bapa dalam surga, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati presiden kami Tuhan, wakil presiden, dan segenap jajaran-jajarannya, menteri, wakil menteri, dan sebagainya Tuhan. Demikian juga wakil-wakil kami Tuhan yang duduk di DPR, MPR, dan wakil-wakil kami yang lainnya, sampai dengan pemerintahan lokal kami, gubernur kami, wali kota kami, hingga RT RW kami Tuhan. Jamah semuanya Tuhan, sehingga boleh menjadi pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang takut akan Engkau, yang bekerja untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap program yang ada sehingga boleh menjadi negara yang maju. Kami tahu Tuhan, Indonesia sedang berada di masa dengan ekonomi yang bergejolak dan kondisi yang tidak baik. Tapi kami percaya dengan tuntunan-Mu sehingga Indonesia boleh tetap maju di dalam Engkau Tuhan. Berkati kami sebagai warga negara Indonesia untuk boleh mendukung, mendoakan setiap program-program yang ada.
sehingga negara kami juga selalu dalam perlindungan kasih setiamu. Bapa dalam surga, juga kami sebentar akan membawa persembahan kami ke dalam rumah-Mu. Sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami menjadi yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Berkati bendahara kami yang akan mencatat, mengumpulkan, mengelola, menghitung dan melaporkan setiap persembahan yang terkumpul sehingga nama-Mu dipermuliakan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan bawa ke kotak di depan sini Bapak Ibu. Akan dimulai dari barisan Ibu Gembala, selanjutnya barisan Koyupi. Kita angkat sama-sama satu pujian ini buat Tuhan Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Saya jemput kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Selamatkan Katakan dan pujian ini lebih sungguh, katakan sama-sama. ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sekali lagi, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan menutup jam ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat satu pujian buat Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Yesus. Glory bagimu Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Angkat tanganmu. Glory,
Bapa kami yang ada di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat kedua belah tangan, kita terima berkat daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera, berkat kasih sayang Tuhan Yesus, dan sukacita Roh Kudus yang akan selalu memenuhi kehidupan kita. Dari saat ini, dimanapun kita berada, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan dan kami tutup jam doa, jam kebaktian kami. Bapa, terima kasih. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya, dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye bye.